Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama Alaili Nuzulia Safana dengan NIM 1520032, yang kedua Alfa Himawati 1520033. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan tema teori kausalitas dalam hukum pidana. Kata kausa dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum, suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian. Teori-teori dalam kausalitas hukum pidana bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk memastikan faktor manakah yang menjadi penyebab kematian dalam rangkaian peristiwa pidana, karena faktor-faktor itu tidaklah berdiri sendiri. Ada beberapa macam ajaran kausalitas yang dikelompokkan menjadi 4 teori besar, yaitu teori conditio sine qua non. Teori ini dikemukakan oleh von Bury, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. Ajaran von Bury ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas, karena berbagai teori yang muncul kemudian merupakan penyempurnaan atau setidaknya masih berkaitan dengan teori yang dikemukakannya. Kekurangan teori von Bury yang pada dasarnya tidak membatasi sebab yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang telah mendorong munculnya berbagai teori baru. Oleh karena itu, beberapa ahli atau penganut teori Traeger mencoba memberikan pedoman yang lebih jelas dengan mengemukakan 2 teori, yaitu individualiserende teori dan generaliserende teori. Traeger salah satu ahli yang telah memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan memberikan perbedaan secara konseptual kausalitas dari berbagai disiplin ilmu. Teori dari Traeger belum memberikan pegangan yang kuat untuk menentukan sebab dari akibat yang terjadi. Teori yang mengindividualisir serangkaian faktor yang oleh von Bury diterima sebagai kausa. Diambil satu faktor yang dianggap menjadi kausa. Faktor itu dijadikan kausa karena faktor itu dianggap paling berpengaruh atas terjadinya akibat atau terjadinya delik. Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik terjadi atau post factum. Peristiwa manakah di antara serangkaian peristiwa yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat? Teori ini juga dikenal dengan teori khusus atau individualiserende teori. Teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa yang paling berperan atau dominan atau mempunyai adil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Teori yang menggeneralisir teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta sebelum delik terjadi, yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab atau kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Menurut teori ini, faktor subjektif atau sikap batin pelaku sebelum ia berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal. Sikap batin itu berupa pengetahuan atau sadar bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah adekuat untuk menimbulkan akibat, dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya. Teori adekuat objektif ini tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pelaku sebelum berbuat, akan tetapi fokus kepada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa senyatanya beserta akibatnya terjadi yang dapat dipikirkan secara akal. Faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Jan Remeling mengemukakan bahwa sejumlah penulis antara lain Van Hemel dan Langemeijer yang pada dasarnya ingin menerapkan ajaran von Bury dalam kajian tentang ihwal kausalitas atau sebagaimana dimunculkan dalam teks perundang-undangan dan sejumlah ketentuan yang mengandung azas-azas lain. Jadi atas dasar data yang atau setidaknya menurut pandangan mereka terletak di luar kausalitas, memilih satu atau lebih sebab dari sekian banyak sebab yang mungkin ada. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat itu sudah dikenal ajaran filosofis maupun hukum pidana yang menyatakan bahwa tiap kejadian yang tanpanya peristiwa pidana tidak akan terjadi.
dapat dipandang sebagai sebab, sebagaimana dikemukakan oleh Satoshi bahwa ada 3 jenis tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas dalam pembuktiannya, yaitu tindak pidana material, tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya, dan tindak pidana omisi yang tidak sempurna. Sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum material merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau dasar-dasar atau norma-norma hukum pada umumnya. Sutorius dikemukakan 4 makna atau pengertian sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum umum, melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formal, dan sifat melawan hukum material. Hukum pidana material adalah identik dengan melawan atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup atau living law, bertentangan dengan azas kepatutan atau nilai-nilai dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau termasuk tata susila dan hukum kebiasaan atau adat. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.